ada di mana. Kalau kalian anak Semarang, kalian tahu ini adalah kota lama, salah satu tempat yang terkenal di kota Semarang. Jadi ini adalah versi kota tuanya Semarang dari Jakarta. Jadi kalau di Jakarta itu ada tempat kota tua itu tempat peninggalan Belanda. Gedung-gedungnya tuh unik, antik-antik, unik, gedung lama. Nah, sama di Semarang juga ada banyak tempat di mana ada gedung-gedung peninggalan Belanda. Dan di sini tuh aku nggak hanya bikin ngasih lihat kota lama yang ada di Semarang, juga nanti aku akan menceritakan sesuatu yang tidak tercapture. Aku bikin konten di Semarang. Jadi nanti ini jadi capture terakhir ya, ke-9 ya. 8 itu di Teluk Gembirang yang aku bikin konten cuma singkat doang karena nggak bisa masuk. Ada gedung lama, keren ya. Tapi di sini aku nggak foto-foto ya. Lampu-lampunya mengingatkan di Bandung. Lampunya bagus. Antik sih. Nah tadi sebelum kesini tuh ngelewatin bundaran yang kalau bisa menuju ke stasiun Semarang Tawang. Nah di bundaran itu kan besar ya, mau dibangun semacam bangunan museum lama ya. Udah ada tulisannya sih museum lama. Nah itu udah 40% ya. Nanti mungkin kalau kalian bulan depan tuh udah jadi kali ya. Ini mungkin lagi seperti tadi aku ngobrol-ngobrol sama di yang punya homestay, cuma Semarang itu lagi dikencar pembangunan. Jadi ini walaupun gedung tua, kalian kelihatan kayak baru ya catnya. Ada bangunan lama. Nah, ini juga ini unik. Keren ya. Katanya sih sini banyak kulinernya juga, cuman nggak tahu ya, aku belum lihat ada kuliner yang unik. Kalau lihat sekilas sih lebih besar ya daripada kota Lebak. Kalau lihat sekilas. Itu aku tahu kota lama tuh dari 2 yang lalu tuh aku lagi makan, sekali bikin konten kuliner. Nah yang punya usaha makan tuh ngasih tahu, mas harus ke kota lama karena sana tuh bagus. Dan katanya tuh nggak hanya bagus ya tempatnya, jadi kulinernya itu katanya unik-unik katanya. Ini bisa jadiin spot foto bagus sih dengan bangunan yang lama-lama ini. Itu juga tuh si depan tuh. Dari UMKM. Nah, nanti kita istirahat di depan dulu. Karena aku bawa barang-barangku ya, kertas kuning, kaliber, itu promosi ya. Udah.
kota lama, keren sih. Masih lebih luas daripada kota tua di Jakarta. Karena luar bagus. Bagus kan? Ya. Jadi sembari aku di sini, aku sembari ngobrol-ngobrol deh cita-cita. Nah, kejadian yang nggak tercapture saat aku bikin konten tentang perjalanan ke Semarang. Jadi dari awal dulu deh. Itu aku sebetulnya berangkat tuh di hari Minggu ya, tanggal 22 November. Nah, di tanggal hari Kamis ya, kalau salah hari Kamis itu aku rapid test. Kalau salah ya hari Kamis aku rapid test di stasiun Senen, harga 45.000. Dan udah lancar sih, lancar. Lalu berjalan lancar tuh guys. Lalu saat sebelum berangkat tuh ternyata aku baru bahwa aku kan beli tiket lewat aplikasi. Ternyata tuh di aplikasi pas saat aku lihat sehari sebelumnya itu aku baru ngecek itu namanya bukan nama aku, jadi nama yang tertera itu nama akun di aplikasi aku. Dan itu aku kaget karena biasanya aku pesannya tuh di aplikasi lain, apa di Traveloka. Nah, kalau di Traveloka kan begitu kita klik apa data kita udah kesimpan, tinggal kita klik, nah itu udah otomatis. Nah di aplikasi yang lain tuh loh kok jadinya apa bukan namaku, nama akun aplikasi, dan itu beda. Nah langsung aku ngechat customer service-nya lewat apa aplikasi, dan ya aplikasi customer service aplikasi itu bilang kalau sistemnya bilang aku salah ngetik. Cuman logikanya kalau memang aku salah ngetik, kenapa nicknya malah benar gitu. Kalau misalnya aku bilang kalau nicknya aku masukin nick kok nama lengkap bukan nama lengkap aku yang aku ketik, kayaknya nggak masuk akal gitu kan. Akhirnya tuh apa aku disarankan untuk datang setengah jam sebelum berangkat. Aku datang sekitar jam 1,5 jam malah ya. Jam 7 aku udah nyampe di itu sekitar jam 7. Dan ternyata tuh akhirnya tiket tuh harus di cancel, harus basa-basi semua, dihanguskan. Aku beli tiket baru kena potongan 25%. Jadi aku sempat apa yang marah ya, betul juga sih. Bilang aku ya udahlah gitu. Sampai maksudnya bisa berjalan. Cuman aku nggak akan beli tiket lagi di aplikasi pula. Ya kan harusnya aku bilang kalau memang aku kan nggak cuma bawa pertama kali beli tiket di aplikasi itu, maksudnya dataku udah kesimpan. Jadi dan tapi untungnya di perjalanan lancar, dan apa ketemu dengan apa punya usaha rental dan homestay juga apa baik, ternyata baik sekali. Dan apa tapi itu aku langsung jalan-jalannya tuh esok harinya ya. Hari hanya itu aku nggak jalan-jalan karena udah keburu malam ya. Aku nyampe di stasiun jam 3, lalu nyampe di penginapan aja sekitar 4:30-an ya. Aku cari makan dulu, jadi udah kesorean lah kalau bisa mau jalan-jalan juga.
Dan eh, ya, dan kenapa aku milih Semarang, karena itu Semarang adalah ada satu tempat tuh namanya Dusun Semir, dia bikin aku pengen banget datang ke Semarang untuk lihat aku seperti apa sih. Apalagi aku buat konten tentang Dusun Semir, wah aku bilang itu keren. Akhirnya aku pikir jangan sehari doang ke Semarang, 3 hari aku mungkin. Ya, waktu gue masih kosong kan, masih banyak kerjaan. Ya udahlah, aku 3 hari naik kereta. Karena aku sekarang kayaknya agak kapok ya konten pesawat ya. Yang enak kan kalau bisa kayak ikutin konten itu, aku ya naik pesawat tuh molornya parah, itu belum banyak banget gitu. Enggak lah, kapok lah. Walaupun aku bilang sekarang tiket pesawat pun lagi murah ya, cuman enggak lah, kereta aja ya. Mumpung waktu tuh masih banyak sih, gak banyak yang aku kerjakan juga di Jakarta. Terus beberapa kejadian yang pengen aku ceritain tuh, yang aku ingat dulu deh, yang pengen aku ingat di Gunung Peco. Jadi tuh di Gunung Peco tuh saat aku turun dari puncak Telomoyo, nah, masuk ke apa rutenya yang Gunung Peco. Terus ternyata jalannya tuh lagi diperbaikin, lagi dicor. Nah, kan nggak bisa dilewatin kan, lagi dicor. Nah, tapi dia pinggirannya bisa tuh, ada bapak-bapak gitu, mas lewat, mas lewat pinggiran aja. Oh, terus aku tanya, mas tak kalau aku balik gimana? Ya bisa, ya udah lewat pinggirannya tuh, kan tengahnya dicor. Nah pas arah baliknya itu semua nggak bisa lewat situ, di jalan sama yang tadi aku datang. Aku marah-marah, kalau misalnya apa nantinya itu nggak bisa dilewati kasih tahu dong. Enak kan tadi aku nanya kalau nanti pas pulangnya bisa nggak, bisa. Ternyata pas pulang nggak bisa, kasih tahu tuh jalannya ke arah yang lain. Ya gue bilang aku bukan orang situ, aku mana ngerti jalan. Dan sempat berdebat tuh, marah-marah tuh kayak yang tukang apa orang situ tuh, mas jangan jangan marah sama saya dong. Ya kadang tuh kalau ada hal-hal kadang aku lebih baik marah, bukannya aku emosional ya. Kadang-kadang tuh orang tuh bukannya pengen menghukum atau melampiaskan emosiku ya, tapi kadang tuh apa ya, harus dibaca tuh. Aku pernah baca istilah di buku tuh, kita nggak harus gigit tapi boleh mendesis tuh kayak ular tau, jadi ngasih gertakan lah. Jadi ya kayak gitulah kadang-kadang. Aku tahu sih, sadar, cuma aku sengaja buat marah gitu. Bantu. Dan akhirnya aku cari jalan yang apa, aku tanya orang sekitar situ, dan jalannya tuh lumayan sangat sulit, karena tuh lebih turunannya lebih tajam juga dan susah. Akhirnya apa, aku beruntung ada satu orang yang searah denganku, dia boncengan berdua ya, berarti ada orang yang searah denganku, 2 orang. Nah, dia naik motor Jupiter MX, Jupiter ya MX ya, Jupiter MX. Dua yang ngendarain tuh masih muda, nah yang bonceng itu udah tua. Nah ketemu tuh di jalan, aku bilang, mas mau kemana? Aku tanya, bapak mau kemana? Ya udah aku ikutin ya, aku di belakang ikutin tuh. Mungkin karena mereka orang sini ya, mereka tuh lebih pintar mengendarai motor, walaupun itu turunan curam, apa turunannya kecil banget, apa aku sempat tertinggal. Nah itu aku pikirnya gini, bukannya tertinggal nggak bisa ikutin ya sempat ketinggalan sih, cuma nggak jauh. Akhirnya aku berhenti tuh. Kenapa? Aku ingat rem, karena aku dinginin dulu, karena motorku tuh matic, dia kan gitu MX motor bebek. Aku dinginin.
Dan aku berhenti, aku mati motor, aku dinginin itu, naik lagi jalan mau jalan. Nyata bapak itu sama yang apa? Yang ada di motor tuh anak muda. Balik lagi nyamperin aku. Aku bilang, ini mereka tuh balik tuh karena khawatir sama aku loh. Aku takut ketinggalan gitu kan, atau jalan sesat. Nah, aku bilang, baik sih baik. Sempat mengkhawatirkan tuh. Padahal yang bapak-bapak yang dibonceng tuh udah tua sih. Mereka peduli gitu balik lagi. Mungkin kalau Jakarta mah udah ada tinggal. Ya tadi guys, udah sempat terpotong sih. Tadi ada masalah dengan bank di kadang-kadang ya gitulah, kadang-kadang kita harus marah ya, bukan karena apa ya kita galak, tapi kadang-kadang tuh kalau kita gak marah orang gak akan malah seenaknya gitu. Jadi ya udahlah. Jadi gitu guys, tadi cerita di Gunung Keco, berdebat orang itu aku bilang bapak jangan marah dong. Akhirnya ada orang baik hati sih nuntun ya, maksudnya Pak aku ngikutin di belakang. Lalu juga ada cerita di Gunung Keco tuh aku sempat makan ngobrol sama yang pemilik usaha itu, dia punya warung juga. Karena aku jadi kupikir sih, ya kalau kalian misalnya tidak senang atau tidak apa, ya udahlah. Jadi kita ngobrol tuh, aku sama ibu-ibu tersebut ya punya usaha tersebut juga. Jadi dia punya warung, jadi ada jual makanan juga, makanan soto. Terus ngobrol tuh kalau gitu. Cuman dari ceritanya tuh soalnya tuh dia ini perasaan tuh ya kayak mancing rasa iba gitu. Jadi ada dia ceritain tuh salah satu cerita yang bikin aku ceritanya benar nggak sih. Jadi ada wisatawan gitu ya, katanya apa datang, nah, dia bawa mobil terus makan, terus kalau ibu itu saking baiknya itu udah mas ini nggak usah dibayar gitu. Pokoknya ada hal apa ya, bukan nggak bisa dibayar ya. Jadi ada suatu barang apa gitu, terus ibu itu ya udah nih, terus orang yang apa wisata pengunjung gitu ya, pengunjung lah, nanya gitu, ini nggak apa-apa bu segini ya udah saya ikhlas kok, itu buat ibu aja. Nanya lagi, si pengunjung itu nanya lagi ke ibu itu, ikhlas ibu itu balik ke mobil. Terus akhirnya malah ngasih oleh-oleh banyak banget ke ibu pemilik usaha makan itu. Saking ibu itu berusaha untuk baik gitu ke orang lain. Cuma aku dari cerita itu, masalahnya tuh tempat Gunung Keco tuh bukan tempat yang bisa dilewatin mobil guys. Sangat ngepas banget itu lebar jalan dengan lebar mobil. Jadi aku jadi mikir-mikir gitu tentang si ceritanya gitu. Ya nggak tahu sih ya, itu perasaan aku. Kalau kalian misalnya tidak setuju atau apa aja itu perasaan kedua gitu. Jadi habis kita ngobrol-ngobrol gitu, aku pun masuk ke dalam ke tempat wisata Gunung Keco. Aku balik lagi, ibu-ibu udah pergi. Jadi kan dia cuma jaga sama anaknya. Warungnya itu ditutup. Nah aku sempat nitip jaket helm dikeluarin di tahun depan. Dia tutup warung, nggak tahu kemana. Cuman ya nggak tahu ya. Ceritanya sih banyak ceritanya tuh dia mancing rasa itu ya, dia seperti tipu. Nah, usaha suaminya ternyata gak dihargai. Cuman ya ceritanya tuh nggak tahu ya.
aku pas sudah pulang gitu aku mikir gitu, kita aja jalannya sih belum cocok kan, soalnya jalanannya sangat sulit sekali di dalam mobil guys gitu. Apalagi saat jalan itu belum dicor kali ya, itu lebih parah, lebih buruk ya, parah gitu. Jadi itulah cerita yang apa di Geometer tuh yang agak ini, yang agak tercapture lain. Halo, balik lagi. Jadi hari pertama tuh apa? Hari pertama kan aku nggak jajan. Hari kedua tuh aku menuju ke Ayanas. Aduh, bentar aku ingat dulu ya guys. Oh, hari ini kan aku ke Dusun Semilir, ke Curug Semirang, sama ke Eling Bening. Iya benar, ke Ayanas guys. Jadi hari kedua aku jalan ke Ayanas sama jalan-jalan tuh aku jalan ke Curug Lawe guys, Curug Lawe sama Ayanas. Nah, hari kedua itu aku ke Telomoyo sama ke Umukeco. Nah, hari ketiga aku ke tempat Dusun Semilir, apa Dusun Semilir, Curug Semirang, Eling Bening. Nah, di Curug Lawe itu tempat yang pertama aku kunjungin, jadi pas aku datang tuh ada tempat, ada orang tuh kayaknya apa ya, kasih tahu tentang apa ya, kalau aku masuk kayak SKSD ya, sok kenal sok deket itu ada panjang lebar tentang apa ya, YouTube kan, aku cerita aku sini tuh begitu. Ya cuman yang bikin aku agak kurang suka tuh dia cerita tuh tentang apa, oh ini jarak dari curugnya tuh 200 meter. Nah, kalau kalian nonton tuh kalian akan tahu sendiri tuh jaraknya tuh lumayan jauh, mungkin 1,5 kilometer, hampir 2 kilometer. Jadi itu yang aku agak kurang suka ya. Bagi kalian siapapun yang misalnya ngasih saran atau ngasih tips gitu, jangan memberikan informasi yang salah, karena itu jadinya orang akan fatal. Kayak aku tuh misalnya ke apa Curug Lawe, karena aku pikir 200 meter, jadi aku nggak persiapin minum ataupun makan. Ya udah aku jalan aja karena kan deket ya, ternyata tuh jauh banget. Jadi bagi kalian di sini itu sangat penting untuk ngasih informasi yang tepat ya. Saya bagi jangan so tahu gitu. Jadinya tuh akhirnya tuh untungnya aku pas sebelum nyampe di Curug Lawe itu aku sempat makan di perjalanan. Nggak tahu kenapa itu aku beli tahu bakso. Jadi di tempat warung warteg itu ya, aku makan di warteg. Nah, aku lihat tahu bakso, nggak tahu kenapa, padahal mah aku malas, misalnya tuh orangnya bukan malas ngemil ya, dia aja tahu bakso. Ternyata tuh akhirnya sangat berguna banget ya, jadi aku ada cemilan buat apa, mengisi tenaga lagi. Karena Curug Lawe itu lumayan juga guys perjalanannya. Medannya sih nggak tahu berat, cuman apa ya, ya itu ngasih informasi yang salah. Jadi tadi aku pikir kok 200 meter kok nggak nyampe-nyampe, terus mikir kayak gitu mulu. Dan tiba di Curug Lawe itu sepi banget. Saat itu aku cuman aku sendiri. Jadi ya gitu guys, sempet kayak ragu-ragu, sempet bimbang. Akhirnya untungnya sih ketemu petugas di sana ya, di tengah jalan orang gitu. Dekati ngasih aku minuman air putih ya, botol. Jadi aku nggak jadi kehausan. Ya gitu sih jadinya, apa ya, kadang-kadang nggak tahu sih, ada orang yang kayak gitu yang ngasih informasi yang salah. Dan sebenarnya sih yang ada yang belum nggak terkepokan di situ doang ya. Oh iya, baik. Kalau Dusun Semilir, Dusun Semilir tuh apa
aku sempat ngomong kalau Dusun Sembilan itu wisata yang apa ya, ya memang antrinya lama sih. Cuma belakangan tuh ya apa ya, kalau kalian datang ke mau ke Dusun Sembilan kan jangan di tempat posisi yang ramai ya, datanglah di hari yang sepi, hari biasa, karena kan apa, kalau kalian udah nonton tuh antrinya cukup lumayan lama juga. Apalagi kalau kayak aku tuh orangnya masih antri, jadi salah satunya bikin lama tuh kayak tuh menaikkan tempat duduk buat kosokannya tuh naik ke atas tuh agak lama, udah langsung set dan ternyata sana juga fotografernya tuh apa, ada pakai foto yang murah, pakai goceng. Enggak, kalau misalnya paket fotonya 350.000, wow. Buat aku sendiri sih, aku nggak ikhlas ya mau yang saya itu cuma buat foto doang. Tapi kurang apa dari semuanya tuh Dusun sendiri oke. Tapi bagi yang kalian yang kurang tahu ya, ya ini aku kasih tahu makanya biar kalian nggak terus banyak apa ya tertipu ya, mendapatkan informasi yang keliru. Jadi kalian tahu nih, oh di sini sendiri kok bisa nggak bawa SLR, oh ada tong fotonya kok aja murah 5.000 per file, dan itu pun apa ya worth it lah. Toh dapat fotonya itu yang bagus tuh, kayak tadi aku foto udah kayak bagus itu cuma 4, karena yang lainnya tuh ngeblur guys. Dan apa dari semuanya sih aku simpulin Semarang tuh, tadi aku sempat ngobrol sama pemilik homestay sebelum sini gitu ya. Jadi sebenarnya Semarang itu punya potensi yang luar biasa bagus wisatanya, cuman agak tertinggal ya. Jadi tertinggal tuh karena pembangunannya tuh apa lebih cepat yang lain gitu, Jogja, Surabaya, tempat yang lainnya Bandung. Karena salah satu yang alasannya tuh yang diungkap sama pemilik homestay, menurut dia itu ada unsur politiknya. Jadi karena Semarang itu dulu tuh jadi pusat basisnya tuh partai PDIP. Tapi kalau dulu kan dikenalnya PDI. Jadi itu kucuran dana dari pusat untuk pembangunan tuh lebih lebih banyak daerah lain kayak Jogja, Surabaya, yang basisnya tuh mungkin lebih banyak NU atau Muhammadiyah pendukungnya, dan lebih condong ke Golkar dulu dengan dulu. Nah kalau sekarang tuh lagi gencar, padahal sebetulnya tuh potensi bagus sih, potensi bagus. Karena pas misalnya kalian ke arah selatan ya itu gunung tuh banyak. Begitu kalian ngelakuin Unggaran di sisi kanan tuh udah gunung gede banget. Itu harusnya tuh banyak tempat wisata yang bagus, Curug lah minimal Curug. Nah, itu apalagi ini kota tuanya nih guys. Itu bagus, cuman ya agak ketinggal aja sih. Kalau kalian misalnya Bandung, Jogja itu pesat ya. Apalagi Bandung tuh muncul lagi tempat wisata baru. Dan tuh kesana. Tunggu aja sih nanti mau bikin konten di Bandung. Itu banyak selalu muncul wisata baru. Cuma yang aku agak mengeluhkan tuh makanan. Jadi kalau misalnya pagi nih atau di Semarang itu agak sulit ya cari makanan. Ya ada sih makanan ada, cuma nggak kayak misalnya kayak di Jogja. Kalau kalian misalnya ke Malioboro ya banyak di sana. Itu yang jual makanan pun datang masuk ke dalam homestay nawarin makan. Jadi kita bahkan nggak perlu keluar homestay, cukup keluar kamar kita beli makanan buat bisa makan di kamar. Ya sedemikian kayak gitunya gitu. Kalau mencari makan di Jogja pun gampang, kalau di Semarang agak susah ya pagi. Dan di titik-titik tertentu aja tuh ada kuliner yang menarik di Semarang.
Kalau di Jogja kan banyak banyak kita mau makan apa gitu. Macam lah. Walaupun Bandung atau Jakarta misalnya mau makan apa pun ada lah gitu. Kalau di Semarang tuh agak susah ya. Jadi bukan berarti maksudnya nggak ada ya, teman. Kalau pagi tuh kalau dibandingin sama tempat lain tuh kurang ya, kurang. Kalau tempat lain kan pokoknya lebih mudah lah mencari makan. Oh, banyak tempat macam-macam wisatanya sih, emang juga kalah banyak sih. Banyak belum sekreatif di tempat lain. Oh ya, untuk harga makanannya itu aku bilang di Semarang nggak termasuk murah, tapi juga nggak termasuk mahal. Ya kayak makan di Jakarta lah aku bilang. Beda ya kalau di Jogja itu murah banget ya. Murah. Padahal kan aku bilang kan ini banyak orang Jawa ya. Tapi untuk harga makanan aku bilang sini enggak seperti Jogja ya murah ya. Aku nggak tahu kalau souvenir ya. Waktu aku ke Dusun Semire tuh aku nggak pastiin harga souvenirnya, cuma kalau untuk harga makanannya juga di Dusun Semire tuh terjangkau lah. Ada yang murah, maksudnya murah tuh bukan murah banget ya, standar lah. Enak pulang tempat wisata kan lumayan harusnya tinggi. Tuh. Tapi kalau bagi kalian mau ke Semarang, cobain lah Semarang. Ini wisata baru sih. Cuma emang Semarang tuh apa? Kalau di Jogja kan begitu datang udah semua ada kafe, rental motor, makanan, mau belanja pun itu murah-murah banget. Di Malioboro kan masih banget untuk harga kaos saja ada yang 10.000 gila ya. Nah kalau di sini tuh untuk souvenir pun belum terlalu ini ya, merchandise buat oleh-oleh. Udah nggak ada pusat kayak di Jogja kan. Malioboro tuh pusat untuk souvenir, merchandise, oleh-oleh tuh banyak banget. Tapi di sini kayaknya belum ada seperti di Jogja. Belum apa ya, belum siap semuanya lah. Bali aja tuh udah ada kan pusat merchandise, souvenir, oleh-oleh. Di Bali pun ada. Bandung mah banyak. Kalau Malang aku belum tahu ya, tapi kayaknya gak ada. Itu guys. Jadi aku lanjutin lagi. Karena aku pulang lewat naik di stasiun Semarang Poncol. Jadi sembari aku rencananya mau ke sana jalan kaki aja ya. Sembari aku video ini. Jadi kalian lebih tahu tentang kota lama. Men. Ini guys kota lama. Menarik kan? Di Semarang tuh ke arah sana ya. Ini banyak. Oh, kayak gitu tuh itu sebetulnya bangunan lama ya, cuman di tempat ini bagus. Biasa di kota lama tuh letaknya tuh nggak jauh dari stasiun kereta Semarang Tawang. Kalau misalkan ada kasih mau ke stasiun Semarang Tawang jalan kaki aja. Oh iya, aku juga ngasih tahu bahwa tempat homestay itu dekat banget dengan Simpang 5, cuman jarak jalan kaki itu sekitar 10 menitan. Dan orangnya tuh baik, Pak Rahmat dan Bu Kusna, baik banget. Nggak usah tambah maju. Kalau aku nilai sih ini emang lebih
Ini bisa ada beca loh. Keren. Cuman nih kalau di kota tua kan kalinya tuh ada apa ya, tempat pijakan ya, bisa kalian nyebrangin kali itu. Ini kalinya tuh belum ada ya. Cuma mungkin suatu saat bisa kali ya. Nah, ini juga lama. Kalau lebih banyak mungkin aku foto-foto sini ya. Cuman nggak gitu sih. Kalau bisa abis ini cari konten kuliner buat hari. Lagi pula uang gitu suka ya kalau foto-foto dengan atapnya gedung. Gedungnya itu aslinya. Oke guys, udahlah, cukuplah menjadi kata lama. Ini kita juga kronologinya kita tentang kali apa untuk bikin konten. Jadi kalau ada yang kurang seperti saya kan di video yang lain. Ya sekian ya tentang ini. Jangan lupa sebutnya video di pinggir jalannya agak berbahaya ya. Kalau di Jakarta tuh lawan begal, lawan jambret. Ya. Oke, sekian ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Kalau ada giveaway dan dukung terus konten.